Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Rakyat Merah Putih, channelnya Rakyat Indonesia. Di sini akan membahas mengenai ide usaha rakyat, inspirasi kehidupan rakyat-rakyat kecil, dan tips serta triks bagaimana cara usaha. Macam-macam usaha semuanya di sini akan saya bahas, akan ada di channel ini lengkap nantinya ya. Oke teman-teman semua, kali ini video ini akan membahas usaha apa yang cocok ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, tolong teman-teman ya bantu kami untuk share video ini. Sebelumnya klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya nanti teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel Rakyat Merah Putih. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Yang pertama begini teman-teman ya, memang musim seperti saat ini, musim corona seperti saat ini, banyak orang yang mengatakan kalau memang ada kesulitan tersendiri ya mencari kebutuhan dan pendapatan sehari-hari. Begitu juga dengan saya yang hanya berprofesi sebagai seorang pedagang keliling atau pedagang kecil ya, yang keseharian saya lakukan jualan di SD gitu. Cuma sekarang pada libur semua. Nah, di sini nanti saya akan memberikan tips dan trik melalui Pak D saya, karena dia juga berpengalaman dalam hal usaha ketika menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai jalurnya, pokoknya gitulah. Oke teman-teman simak ya, jangan di skip. Nanti kalau gagal paham, teman-teman juga nanti yang agak pusing nanti gimana cara memahaminya itu nanti ya, supaya nanti teman-teman tahu dari step pertama sampai step terakhir. Dan kalau seandainya teman-teman kurang paham, teman-teman langsung bisa komentar di bawahnya, nanti insya Allah akan saya jawab sama Pak D saya. Oke, langsung aja kita ke Pak D, biar Pak D Tomo nanti menjelaskan usaha apa aja dan tipsnya apa aja serta triknya, lenggak-lenggoknya itu loh, lenggak-lenggoknya. Nah itu gimana supaya tetap laris, kita tetap dapat pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, terima kasih, langsung aja ke Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Pak D Tomo yang akan ngasih solusi sekaligus tips dan trik kepada sampean semua ya. Jadi tolong dirungokke tenang nggih. Sing pertama kuwi ya, dalam menghadapi masa pandemik sing kaya ngene iki memang rada susah, memang cari uang itu susah. Kita mau kemana-kemana juga susah. Ada yang zona merah, ada yang kayak gini, itu memang susah. Apalagi di beberapa kota itu ada masa PSBB untuk menghadapi new normal yang akan datang. Sebentar lagi juga new normal itu kan diberlakukan. Nah, untuk menghadapi masa-masa saat itu, masa-masa yang akan datang itu ataupun yang sekarang, ada beberapa ide usaha yang bisa teman-teman pergunakan untuk mengisi dompet yang kosong ya, bukan hati yang kosong. Kalau hati yang kosong sepurane ora bisa saya, ora bisa. Oke, saya beli ngasar ucul. Oke, yang pertama adalah usaha berdagang keliling. Usaha berdagang keliling iki ya lor, ini sangat bagus, potensinya itu besar. Kenapa bisa Pak D katakan seperti itu? Karena Mas Edi sendiri itu loh, dia itu pedagang keliling, hari-harinya juga keliling. Cuman kita harus tahu targetnya siapa. Nah, misalkan kita punya target anak kecil, anak-anak SD, anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah dasar itu, ya kita harus berdagang sesuai dengan kebutuhan mereka, jajanan kayak atau jajanan unik anak SD, begitu caranya. Jadi nanti kemungkinan besar itu akan laris pada saat seperti ini. Karena apa? Anak-anak SD, bocah-bocah cilik kuwi ora bakalan arep dolan, ora bakalan arep sekolah yo tenang libur lho lur, arep piye maneh ya toh. Nah, itu kemungkinan itu bagus buat usaha yang kayak gini ini ya.
Terus kalau untuk jenis usaha yang tidak menggunakan modal, misalnya sama-sama semua itu tidak ada duit, terus kepengen usaha yang penting ada pendapatan, itu bisa coba aja usaha es krim, ya kan? Es krim yang telelet, tololet itu loh, yang gerobaknya numplik di belakang motor itu loh. Nah itu tidak pakai modal itu. Kalau di daerah teman-teman, di daerah dulur semua, saya tidak tahu, kalau di daerah sini itu tidak pakai modal. Modalnya tuh cuma fotokopi KTP, nanti disetorkan ke bosnya. Setelah bosnya cek identitasnya itu ya toh, nanti kita akan dikasih gerobak yang numplik kecil, ditaruh di belakang motor sama mic-nya itu loh. Nah sistemnya tuh sistem setoran. Sistem setoran itu nanti lakunya berapa, yaitu yang disetorkan ke bosnya, nanti bosnya tinggal ngupai. Tapi Pak tidak tahu berapa persen dari penghasilan yang dikasih sama bosnya. Itu tidak pakai modal itu loh. Itu cuma pakai fotokopi KTP aja, ya toh. Yang kedua, dulur bisa mencoba jenis usaha yang namanya jualan sayur matang. Nah, sayur matang ini pada saat pandemi kayak gini kan jarang toh ibu-ibu atau mbak-mbak yang mau bersusah payah ke pasar. Ya pasarnya banyak yang ditutup karena corona, ya toh, banyak yang ditutup karena corona maksudnya. Nah jadi dulur kabeh kuwi bisa memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin untuk mendapatkan penghasilan, biar dompetnya nggak kosong, biar istrinya nggak menggonggong, biar istrinya nggak marah-marah karena dompetnya itu kosong, ya toh. Emangnya apa ya Yor ya. Oke. Jadi kalau dulur kabeh kuwi bisa memasak, bisa membuat kreasi, ya toh, aneka jenis masakan itu. Nah itu bisa itu ditaruh di kemasan, dibuntel nang plastik ngono kae lho, dipincuk ngono kae lho, dipincuk nganggo godhong, gedang, daun pisang. Nah itu dikelilingkan. Soalnya di sini tuh ada tetangga saya itu, dia jualan sayur mayur, lauk kayak gorengan, tahu isi itu dikelilingkan ke tetangga sama keliling di desa-desa itu lumayan itu penghasilannya. Karena apa? Jarang ada yang di pasar. Kalau di tempat saya itu pasarnya pada tutup, nggak boleh buka. Jadi itu kesempatan gitu loh, keliling dari rumah ke rumah, itu potensinya luar biasa. Dan itu targetnya adalah orang besar, orang dewasa, atau ruang lingkup rumah. Itu lumayan, satu bungkusnya berharga 3.000 sampai 7.000, tergantung apa. Misalkan kayak Kentucky atau ayam atau apa, itu beda-beda, itu malah makin bagus itu malahan. Nah ya kan. Dan yang ketiga, misalkan sampean semua itu ya toh tidak pernah yang namanya jualan keliling seperti yang Pak D ceritakan tadi. Nah itu masih ada lagi solusinya. Nah sekarang itu zamannya adalah zaman digital premium, bahasanya digital ini kan ada sosmed, Instagram, YouTube maksudnya YouTube ya toh. Itu dimanfaatkan. Kalau jenengan kan orang-orang hebat toh, rakyat Merah Putih itu orang hebat, orang jos, pasti punya ide ya toh, bikin masakan yang enak, yang menarik, dipoto, cepret, dilempar nang Facebook ya toh, nanti ada pemberitahuan harganya sekian, rasanya pasti enak. Kalau ada yang nyoba usia 90 jadi usia 15, bukan promosi tau loh, meskipun gak mungkin sih ya. Nah setelah ada pesanan baru dibuat, diantarin ke rumahnya, tapi dengan cara kayak punya Mbah Tomo ini, punya Pak D Tomo ini ya. Ini Pak D Tomo, tak kasih tahu, Pak D kemarin bikin pizza KW, Pak D kasih harga 15.000, isinya sosis, telur, mie, daging, tak campur di situ. Nah ada yang pesennya berapa? Kalau cuma pesen satu, Pak D tidak mau antar, minimal harus 2, gratis ongkir. Kalau pesennya cuma satu, Pak D tidak mau antar, jauh-jauh kok mau. Saya bilang gitu Pak D nya, akhirnya dia pesen. Nah gitu caranya. Jadi
dulur-dulur semua itu sama-sama itu ada kreasi, kita taruh aja di media sosial. Kalau ada orang lihat, ada orang baca, namanya juga rezeki ya. Kalau rezeki jenengan sama rezeki sama-sama kabeh ya pasti sukses itu, pasti banyak pesanan, pasti dibeli. Yang penting kreatifnya itu enak rasanya itu gitu. Jadi jangan mudah putus asa menghadapi pandemi kayak gini. Walaupun nggak ada lowongan pekerjaan, pabrik pada tutup, tetap rakyat merah putih itu pasti bisa kok, pasti bisa itu. Padi aja rakyat kecil masih bisa bertahan sampai sekarang dengan jualan kayak gitu. Sama kayak Mas Edi itu keliling, tersebut keliling walaupun nggak begitu banyak, tapi kan insya Allah cukup, alhamdulillah cukup. Nah, dulur-dulur semua, kalau misalkan itu ada hal yang membuat dulur semua ini bingung dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ditomo, silakan dulur-dulur semua komentar. Nanti insya Allah Mas Edi yang balas ya, bukan Pak Ditomo. Mas Edi yang balas, biar Mas Edi yang membalasnya. Di situ nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, soalnya dia berdagang itu sudah bertahun-tahun, sudah berganti dagangan apa aja sudah dilakuin. Jadi nanti langsung aja ke Mas Edinya. Pak Ditomo cuma ngasih solusi buat usaha apa yang sekarang harus dijalankan, daripada jenengan semua ini bingung ya toh. Sing penting cari uang itu halal, walaupun dapatnya dikit itu enggak apa-apa, dapatnya dikit itu enggak apa-apa. Oke, gitu aja dari Pak D ya. Semoga sukses, jangan putus asa, tetap beramal, jadilah orang yang terbaik. Mari belajar benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, itu tadi tips dan trik dari Pak D Tomo. Siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman, dan saya berharap teman-teman juga mau mencoba jalan yang udah dikasihkan sama Pak D itu tadi, dicoba. Siapa tahu itu nanti membawa rezeki buat teman-teman. Bagi teman-teman yang kepengen bertanya jenis usaha apa, pokoknya sharing lah. Kita sama-sama rakyat kecil, teman adalah saudara saya, dan saya berharap teman-teman juga menganggap saya sebagai saudara teman-teman juga. Jadi teman-teman bisa sharing sama saya usaha apa yang sekiranya cocok buat teman-teman. Nanti di kolom komentar nanti akan saya jawab insya Allah ya. Saya kasih penjelasan lagi, tapi ini penjelasan yang berhubungan dengan channel saya ya. Tolong nanti teman-teman, saya minta tolong untuk di subscribe, di like, di share, supaya saudara-saudara kita yang kesulitan, yang bingung mau apa, siapa tahu channel ini punya manfaat buat mereka juga, karena semua itu adalah rakyat merah putih sama seperti saya dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, semoga teman-teman dapatkan yang terbaik dalam hidupnya, insya Allah, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, jangan lupa video selanjutnya ditonton ya. Dadah.